Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistia Putri Gasita dengan NIM 5211211015. Di sini saya akan presentasi tentang fungsi manajemen dan fungsi perusahaan di pelajaran pengantar manajemen dengan dosen Bapak Frido Saritua Simatupang, SEMM. Pada tahun 1987 adalah tahun di mana PT Nusantara Raya didirikan. Cinema XX1 dan The Premiere pertama kali didirikan di X Plaza Indonesia pada 24 Januari 2004. Pada 21 Agustus 1987, Su Dwi Kartomo membangun Studio 21 di Jalan MH Tamrin. Benny Suherman dan Haris Lesman adalah partner dari Sudwi Karmono yang mendapatkan jaringan bioskop 21 pada tahun 1999. Selanjutnya segmentasi. Untuk tujuan menonton film, untuk yang pecinta film, mendapatkan new experience dan menerima makna. Untuk konsumen bioskop, juga mendapatkan new experience, mendapatkan hiburan. Untuk asal pengembalian keputusan, untuk pecinta film, pencarian informasi yang intensif sesuai dengan selera, menikmati film, dan mendapatkan hasil yang maksimal walaupun menonton sendiri. Untuk konsumen bioskop, keputusan, kelompok, untuk perilaku sesudah menonton, untuk yang pecinta film, blog pribadi, situs jejaring sosial, forum pembicaraan di internet, dan komunikasi interpersonal merupakan platform untuk menjadi komunikator. Untuk konsumen bioskop, memberikan tanggapan tentang film yang telah ditonton kepada rekan menonton. Selanjutnya sasaran. PT Nusantara Sejahtera Raya melakukan sasaran pasar pada semua kalangan. Pihak bioskop pula menyampaikan kondisi yang wajib dipenuhi bagi seluruh film, supaya bisa mengkategorikan menjadi tontonan yang safety bagi seluruh umur. Selanjutnya ada positioning, kemudahan. Yang kedua ada kebersihan. Selanjutnya ada keunggulan, macam-macam. Yang pertama ada Cinema 21. Harga jenis yang diputar, lokasi dan target yang dituju telah ditetapkan yang membuat Cinema 21 tersebar di seluruh Indonesia. Tata suara Dolby Digital telah melengkapi Cinema 21. Yang kedua ada Cinema XX1. Sofa empuk di keseluruhan studionya dan resmi memiliki sertifikat THX ini hanya ada di Cinema XX1. Di beberapa Cinema XX1 yang memadai, Cinema XX1 mengaplikasikan teknologi Dolby Digital 3D karena perkembangan teknologi 3D dan film-film yang banyak menggunakan teknologi 3D di penghujung 2018. Selanjutnya ada Premiere. Bagi konsumen yang ingin mendapatkan fasilitas yang mewah, dapat memilih The Premiere karena fasilitas yang disediakan Premiere sangat mewah. Di bab kedua ada dasar teori. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur yang berasal dari bahasa Perancis kuno secara etimologi. Manajemen memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin jika diambil dari bahasa Inggris yaitu manage. Proses perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan suatu kegiatan adalah manajemen menurut para ahli. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama, manusia atau human. Manusia adalah faktor utama dalam kegiatan manajemen. Yang kedua, uang atau money. Uang dibutuhkan untuk biaya operasional agar kegiatan manajemen berjalan dengan baik. Selanjutnya ada material atau materials. Material yang baik dapat menjadi faktor penting dalam dunia usaha. Selanjutnya ada mesin atau machines. Untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat, mesin sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada metode atau methods. Dengan menggunakan metode yang tepat, proses pelaksanaan kerja akan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada pasar atau market. Jika sudah terkenal di pasaran, maka bisnis akan lebih mudah berkembang. Selanjutnya, fungsi manajemen. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan fungsi pertama manajemen.
proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan disebut perencanaan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Berikut fungsi dari organizing. Yang pertama, perumusan tujuan secara jelas. Yang kedua, pembagian job desk. Yang ketiga, mendelegasikan atau pelimpahan wewenang. Yang keempat, melakukan unsur koordinasi. Selanjutnya ada fungsi staffing. Staffing hampir sama dengan organizing, menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai bidang keahliannya merupakan fungsi dari staffing. Berikut fungsi staffing. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang telah tersedia. Yang kedua, perekrutan tenaga kerja bila ada kekosongan di divisi tertentu. Yang ketiga, proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar. Selanjutnya ada fungsi coordinating, mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan semakin efektif dan efisien merupakan fungsi dari coordinating. Selanjutnya ada fungsi controlling atau supervisi. Menilai pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan yang ada di suatu perusahaan merupakan fungsi dari controlling. Perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak dilihat dari fungsi ini berjalan. Peran penting manajemen. Berikut peranan manajemen bagi perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, penanggung jawab dan pengendali. Yang kedua, melaksanakan fungsi manajemen sehari-hari dengan efektif. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT. Yang keempat, mengelola sumber daya manusia serta asal daya organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama menggunakan stakeholders. Yang keenam, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ketujuh, melakukan pengembangan perusahaan. Yang kedelapan, menyusun seni manajemen demi kelangsungan hayati perusahaan. Di bab ketiga ada implikasi. Berikut langkah-langkah keberhasilan. Yang pertama, mempunyai inspirasi dan visi usaha yang kentara. Yang kedua, kemauan serta keberanian buat menghadapi resiko, baik waktu juga uang. Yang ketiga, menghasilkan perencanaan bisnis, mengorganisasikan serta menjalankannya. Yang keempat, menyebarkan korelasi. Berikut penyebab kegagalan. Yang pertama, kurangnya kehandalan sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya pemahaman bidang perjuangan yang diambil. Yang ketiga, kurangnya kehandalan pengelolaan administrasi. Yang keempat, gagal pada perencanaan. Yang kelima, kawasan perjuangan serta OKA yang kurang memadai. Keenam, kurangnya pemahaman pada pengadaan, pemeliharaan, serta supervisi, bahan, standar, serta sarana alat-alat. 7. Ketidakmampuan pada melakukan peralihan atau transisi perubahan teknologi. Ke-8. Kendala birokrasi. Ke-9. Laba yang tak mencukupi. Dan yang ke-10. Tak adanya produk yang baru. Kesimpulan. Suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya disebut manajemen. Sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem disebut organisasi. Organisasi juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Saran. Saya berharap dengan makalah yang saya buat ini bisa memudahkan para pembaca dalam memahami materi mengenai manajemen organisasi bisnis yang mencakup fungsi manajemen dan fungsi perusahaan. Sumber dari materi ini saya ambil sebagai referensi karena sumber-sumber yang saya ambil sudah teruji kebenarannya. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan ilmu yaitu dengan membaca. Dengan membaca, kita akan semakin memperluas pengetahuan kita.